Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putri Kinasih Gusti, mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan S1 PJJ Akuntansi dengan NIM 240301020166. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep utang antar perusahaan. Presentasi ini disusun sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Baik, yang pertama pengertian apa sih utang antar perusahaan? Jadi utang antar perusahaan adalah transaksi pinjam-meminjam yang terjadi antara entitas yang berada dalam satu kelompok usaha atau dalam satu grup. Biasanya terjadi antara perusahaan induk dengan anak perusahaan atau antar anak perusahaan dalam satu grup. Transaksi ini dilakukan untuk mengelola likuiditas internal dan meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Utang antar perusahaan ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu transfer langsung dan transfer tidak langsung. Transfer langsung yang dimaksud di sini yaitu transaksi yang terjadi secara langsung antara dua entitas afiliasi tanpa campur tangan pihak eksternal. Jadi murni antara induk ke anak atau sebaliknya maupun antar anak. Contoh, pinjaman dana operasional dari PT induk ke PT anak. Selanjutnya yaitu transfer tidak langsung. Yang dimaksud di sini adalah transaksi yang terjadi saat salah satu entitas menerbitkan instrumen utang ke pihak luar, kemudian entitas afiliasi lain membeli instrumen tersebut. Jadi tidak langsung dari induk ke anak atau sebaliknya maupun anak ke anak, tapi ada pihak ketiga yang dilibatkan dalam transaksi tersebut. Contohnya, PT Anak menerbitkan obligasi. Kemudian obligasi tersebut dibeli oleh PT Induk, tapi pembeliannya dilakukan melalui pihak ketiga. Nah, utang antar perusahaan ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pendanaan internal. Jadi misalnya induknya berkelebihan, bisa meminjamkan biaya ke anak agar pendanaannya dapat optimal dalam satu grup tersebut. Kemudian, mengurangi biaya bunga dan administrasi dibandingkan pinjaman ke publik. Karena kan jika antar perusahaan, antar dalam satu grup, itu bunganya bisa disesuaikan. Kemudian memungkinkan pemanfaatan dana berlebih di satu entitas ke entitas lain dalam grup. Dan yang terakhir, menyederhanakan pengelolaan keuangan entitas secara keseluruhan. Nah, namun dalam penerapannya terdapat aturan atau perlakuan akuntansi dan konsolidasi atas transaksi utang antar perusahaan ini. Jadi berdasarkan PSAK 65 secara tegas mewajibkan eliminasi semua transaksi dan saldo antar entitas dalam grup. Jadi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, seluruh utang dan piutang antar perusahaan harus dieliminasi. Hal ini agar tidak terjadi penggandaan data keuangan dan untuk mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya dari grup usaha tersebut secara menyeluruh. Sehingga tidak ada data double ya dalam laporan anak maupun laporan induk. Nah, untuk perlakuan akuntansinya, jurnalnya, di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasus sederhana terkait transaksi utang antar perusahaan dan bagaimana pencatatan jurnalnya.
Yang pertama di sini ada PT Induk Makmur, dia sebagai induk memiliki 100% saham di PT Anak Sejahtera. Pada tanggal 1 Januari 2025, PT Induk Makmur memberikan pinjaman jangka pendek sebesar 100 juta kepada PT Anak Sejahtera dengan tingkat bunga 10% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap akhir tahun. Transaksi ini dicatat secara terpisah oleh masing-masing entitas sesuai dengan prinsip akuntansi akrual. Di sini jurnal yang pertama dibuat adalah jurnal pada tanggal 1 Januari 2025, di mana pinjaman tersebut terjadi. Pada PT Induk Makmur akan mencatat piutang antar perusahaan terhadap kas dengan nilai nominal yaitu 100 juta. Sedangkan PT Anak Sejahtera juga akan mencatat penerimaan terhadap kas sebesar 100 juta dan akun utang antar perusahaan sebesar 100 juta. Dalam soal sudah disebutkan bahwa tingkat bunga 10%. Berarti 10% dari 100 juta ialah 10 juta. Sehingga pada akhir tahun, bunga sebesar 10 juta diakui oleh masing-masing entitas. Pada induk mengakui piutang bunga terhadap pendapatan bunga sebesar 10 juta. Lalu pada anak akan mencatatkan beban bunga terhadap utang bunga sebesar 10 juta. Nah, setelah pencatatan pada akhir tahun, akan dilakukan penyusunan laporan konsolidasi. Nah, saat penyusunan laporan konsolidasi tersebut, perlu dilakukan jurnal eliminasi. Nah, di sini eliminasi yang dieliminasi yaitu saldo utang dan piutang. Jadi perlu di jurnal utang antar perusahaan terhadap piutang antar perusahaan sebesar 100 juta dan eliminasi terhadap bunga yang tadi telah dibayarkan pada 31 pada akhir tahun 2025, yaitu pendapatan bunga terhadap beban bunga sebesar 10 juta. Dengan jurnal eliminasi ini maka akan menghapuskan jurnal pada entitas masing-masing saat pengakuan bunga maupun pendapatan piutang pada awal tahun tersebut. Jadi dengan eliminasi tersebut, laporan keuangan konsolidasi tidak lagi menunjukkan adanya transaksi internal yang dapat mengganggu penyajian informasi keuangan secara objektif dan adil. Ini juga membantu mencegah overstatement terhadap pendapatan, beban, serta aset dan kewajiban. Baik, mungkin itu materi sederhana dari saya. Dalam penyusunan materi ini, daftar referensi atau sumber referensi yang saya gunakan yaitu PSAK 65 dari Ikatan Akuntan Indonesia terkait laporan keuangan konsolidasian. Kemudian ada buku dan juga PPT sesi 13 dan 14 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 dari Universitas Siber Asia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun penulisan terhadap jurnal dan materi, saya mohon maaf. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.